Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yaya Sulasia, Ketua LKP Swaka Kabupaten Indramayu. Lembaga Kursus dan Pelatihan Swaka lahir dari memenuhi kebutuhan masyarakat. Jenis keterampilan yang diselenggarakan antara lain tata busana, tata boga, merajut, makram, seni kawat, membatik, dan mengukir atau kriya kayu. Kabupaten Indramayu merupakan penghasil kayu jati, di mana hutan jatinya terluas di Jawa Barat. Selain itu, limbah kayu dari produksi mebel kurang dimanfaatkan, dan produk kayu atau kriya kayu yang dibuat secara kreatif dan inovatif sangat diminati oleh masyarakat. Suatu negara dikategorikan maju ketika warga negaranya banyak yang berwirausaha. Program kecakapan wirausaha sangatlah tepat dilaksanakan di masa pandemi saat ini, dan dengan menumbuhkan jiwa wirausaha kepada generasi muda sungguh akan membuahkan hasil generasi yang kreatif, inovatif, dan mandiri. Penyelenggaraan program kecakapan wirausaha kriya dan mengukir kayu di LKP Swaka sebagai wujud kepedulian banyaknya pengangguran dan lemahnya sektor ekonomi di Kabupaten Indramayu. Dengan adanya sumber daya manusia bidang mengukir dan kriya kayu dan kerjasama dengan Direktorat Kursus dan Pelatihan, Dirjen Pendidikan Vokasi, Kemendikbudristek, dan kerjasama dengan industri, dunia usaha dan kerja, serta peluang usaha yang sangat menjanjikan, atau sedikitnya yang memiliki keterampilan mengukir atau kriya kayu, dengan dibuktikan banyaknya konsumen ukiran kaligrafi untuk hiasan masjid atau rumah yang rela antri menunggu pesanannya cukup lama. Belum lagi perlengkapan rumah tangga atau instansi seperti tempat aqua, tempat pulpen, tempat HP, tempat perhiasan, ganjil pintu, cendera mata, asbak, dan lain-lain selalu dibutuhkan hampir di setiap ruangan. Dengan banyaknya kebutuhan atau permintaan tersebut menjadi peluang usaha yang sangat menjanjikan. Dengan terselenggaranya program PKW Kriya dan mengukir kayu di LKP Swaka Indramayu, semoga bermanfaat dan bisa menumbuhkan jiwa wirausaha serta mengurangi pengangguran dan bisa mensejahterakan masyarakat. Amin. Sebelum pelatihan kriya dan mengukir kayu dilaksanakan, Panitia Pelaksana PKW tahun 2021 menyelenggarakan proses rekrutmen dan seleksi peserta. Proses rekrutmen dilaksanakan secara offline serta online, sedangkan proses seleksi dilakukan melalui seleksi administrasi dan wawancara secara langsung kepada para calon peserta. Penyusunan kurikulum pelatihan kriya dan mengukir kayu disusun bersama IDUKA. Penyusunan bersama IDUKA dilakukan agar output pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang diperlukan dalam bidang kriya dan mengukir kayu. Proses pembelajaran dimulai dengan memberikan materi-materi dasar seperti pengenalan alat dan bahan pembuatan kriya kayu dan mengukir, aneka desain ukiran, jenis souvenir dan kriya kayu, pembuatan pola, kewirausahaan, dan lain sebagainya.
Yang kedua, utamakan tugas penting. Buat semacam jadwal, jadi berurutan antara yang penting sampai yang tidak penting, sehingga yang didahulukan adalah yang terpenting dulu. Tugas yang terpenting dulu itu apa? Kemudian yang ketiga, cari dukungan. Setelah pemberian materi, para peserta selanjutnya mempraktekkan apa yang telah diajarkan. Para peserta mempraktekkan untuk membuat desain ukiran, mengasah pahat, membuat pola atau mal, cara mengoperasikan mesin serut, mesin gergaji bobok, dan mesin bor. Setelah mempraktekkan hal-hal mendasar, selanjutnya para peserta mempraktekkan pembuatan beberapa macam kriya kayu. Pertama, para peserta mempraktekkan membuat ukiran tempel dan loster, mulai dari mendesain, membuat pola, memotong, hingga mengukir. Jenis kriya kayu selanjutnya yang dibuat oleh peserta ialah tempat pulpen. Tempat pulpen dibuat dari kayu dan dipahat. Para peserta mempraktekkan membuat tempat pulpen mulai dari mendesain, membuat pola, mengebor, memotong, memahat, menghaluskan, hingga tempat pulpen terbentuk secara utuh. Para peserta juga mempraktekkan cara membuat piala dari kayu. Proses pembuatan piala tersebut dimulai dari mendesain, membuat pola, memotong, memahat, menghaluskan, hingga menjadi sebuah piala. Jenis kayu terakhir yang dibuat oleh peserta ialah kaligrafi. Proses pembuatan kaligrafi dilakukan oleh peserta mulai dari mendesain, membuat pola, menggambar pola pada kayu, memotong, mengukir, sampai finishing.
Finishing menjadi langkah akhir dalam proses pembuatan kria kayu. Para peserta mempraktekkan proses finishing baik yang menggunakan kuas dan alat sentuh. Barang kita ini yang sudah terlampau halus kita tutup dengan wood filler atau istilahnya dembul. Langsung dioleskan. Dembul ini bahannya sudah jadi, tinggal nambahin Setelah program PKW usai dilaksanakan, panitia penyelenggara menyelenggarakan evaluasi. Evaluasi dihadiri oleh panitia penyelenggara dan instruktur. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan selama program PKW terlaksana. Setelah proses belajar mengajar selesai, para peserta dibagi menjadi 2 kelompok usaha. Kelompok usaha tersebut bernama kelompok Wiralodra 1 dan Wiralodra 2. Setiap kelompok usaha diberi alat dan bahan pembuatan kria kayu dan mengukir. Alat dan bahan tersebut meliputi palu, pahat, asahan, alat pres kayu, lem box, kuas, amplas, bahan-bahan finishing, mesin bor, mesin serut, dan lain sebagainya. Setelah kelompok rintisan usaha terbentuk, kedua kelompok didampingi dalam merintis usaha. Hal tersebut dilakukan agar rintisan usaha dapat berkembang. Vokasi Kuat menguatkan Indonesia.